mau nanya sedikit beda topik boleh. Apa Bu topiknya Bu? Eh, mungkin ditanyakan dulu di hari ini apa sih yang topiknya karena belum ada yang nanya, ya nggak apa-apa Ibu coba berikan pertanyaannya. Ya, nanti AIT itu akan kita adakan di Jakarta, Surabaya. Eh, saya berusaha membuat orang tua itu ini ya nggak repot ya. Tetapi ya walaupun saya dulu AIT-nya itu di Jakarta. Selama kita nginep di sana selama kira-kira 12 hari. Setelah itu baru saya bisa AIT di Surabaya karena kita mengadakannya di Surabaya. Ya nggak apa-apa, itu kalau di Jakarta karena ini Bu Ellen masih belum pulang ya. Dan juga saya belum ngomong-ngomong serius karena kita mulainya nanti bulan Januari Februari. Saya mikir di bulan Februari itu ada banyak itu apa? Ada banyak hari besar, hari Imlek yang dimana banyak yang juga pulang ke rumah orang tua, di mana kalau di tengah-tengah sampai mendekati hari itu akan jadi masalah karena kita itu 10 hari. Nah, ya di Jakarta nanti Ibu nggak usah ngecek karena kita akan yang ngadain saya dan Bu Ellen. Memang kita berdua yang waktu itu kita mengambil sertifikasi untuk bisa melakukan AIT. Tapi ya udah, saya kalau ngomong sekarang kayaknya enggak. Kita tunggu Bu Ellen pulang aja dari luar negeri. Nanti kita nikmati bulan Desember dengan sukacita, yaitu tahun baru. Nah setelah itu nanti kita bisa lakukan yang kira-kira yang enaknya bagaimana. Nah, karena saya tahu waktu itu sangat berpengaruh, walaupun itu kita tahu itu sangat penting buat anak kita, tetapi kita kan masih punya kehidupan yang lain ya, yang dimana mungkin itu sangat penting dan kita juga harus mengikuti kegiatan sosial itu. Oke, hari ini acara kita topiknya adalah question and answer, cara mengatasi tantrum. Kali ini saya lakukan karena informasi dari Dokter Ali, saya enggak tahu beberapa orang tua, tapi saya menerima beberapa pertanyaan mengenai tantrum. Nah, memang ini sangat penting buat kita ya. Nah, karena tantrum ini itu biasanya terjadi di anak-anak kita sekarang. Ya, dari zaman dulu lah. Tetapi tambah ke sini, kita tambah makmur, anak kita tambah mudah tantrum. Nah, karena kita sudah nggak memikirkan apakah kita harus memberi atau tidak memberi sesuatu pada waktu anak kita meminta sesuatu. Itu pemikiran seperti itu sudah jauh nggak seperti zaman dulu ya. Zaman saya itu memang kita semua itu lebih banyak yang terbatas. Jadi kita memilih mana yang mau kita berikan,
mana yang kita nggak berikan, ya karena situasi ya. Nah, sekarang ini kayaknya kita semua pada orang tua pada banyak lebih memilih memberikan apa yang diminta oleh anak kita. Karena kita sudah mempunyai keleluasaan finansial yang lebih daripada dulu. Nah, saya berharap dengan saya membuka topik ini, tantrum, ada orang tua yang mau mulai menanyakan sesuatu sebagai pembuka. Untuk saya membuka topik ini. Nah, kalau ada yang bertanya, saya senang. Kayaknya yang hadir di sini, kalau nggak ada pertanyaan, ya saya pakai pertanyaan yang saya sudah peroleh dari teman-teman yang waktu itu menanyakan langsung japri ke saya. Nah, kalau saya mau membahas itu tantrum, ya biasanya orang-orang ada yang belum tahu nggak tantrum itu apa? Tantrum itu marah-marah. Pokoknya anaknya kebanyakan aktivitasnya gini, teriak, menangis, menggigit, melukai diri sendiri atau melukai orang yang di dekatnya. Itu kelihatannya seperti itu. Jadi anak-anak yang sedang chaos, sedang marah besar. Ada dua hal. Kemarahan itu kita ketahui karena apa? Ada yang orang tua yang merasa saya nggak tahu kenapa tiba-tiba kok dia seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya saya terima waktu itu ada gini. Orang tua yang menanyakan ke saya, Bu, anak saya itu suka marah. Cuman saya kan tahu ada yang meltdown. Meltdown itu juga kelihatannya seperti itu, marah, menangis, teriak-teriak. Nah, itu bagaimana ya Bu ya caranya mengetahui perbedaannya dan bagaimana cara saya menangani anak yang kalau tantrum bagaimana, kalau meltdown bagaimana. Nah itu, saya ngomong itu sudah suatu hal yang besar ya. Jadi saya ngomong saya nggak bisa menjawab itu dalam satu kali. Jadi saya berusaha di sini saya menjelaskan dulu tantrum apa, meltdown apa. Waktu itu saya saya juga pernah membahas hal ini. Cuma karena hari ini pasti pas kita cuman mau ngomong area tantrum, ya coba kita ngomong-ngomong ya. Nah, karena kalau ada yang spesifik bertanya mengenai anaknya, kita nanti saya bisa jawab pertanyaannya, tetapi ini karena nggak ada yang bertanya, ya mau nggak mau saya yang akan memberikan informasi mengenai seputar tantrum dan meltdown. Karena dua-duanya itu kelihatannya hampir sama. Cuma kita kan harus, karena penanganannya nggak berbeda, jadi kita harus benar-benar tahu yang mana yang tantrum, yang mana yang meltdown. Oke. Ya. Sekarang saya mau mengatakan tantrum dan meltdown. Sebenarnya tantrum itu ya juga terjadi di anak-anak yang bukan spesial, bukan anak autistik. Meltdown juga bisa terjadi di anak-anak di luar
anak-anak, lebih bisa menangani itu karena kita udah dewasa, terus akhirnya, kita bisa cari jalan keluarnya ya, seperti contohnya kalau kita meltdown ya, saya aja ya contohnya, saya tuh nggak suka di tempat yang banyak orangnya. Meskipun di sana lagi ada diskon, promo, apapun, saya mending nggak beli, daripada saya di tengah-tengah orang-orang itu. Karena kalau orang-orang itu, lagi berbelanja atau berebut barang, mereka itu bisa dibayangkan panas dan kayaknya saya kurang oksigen ya. Jadi saya bisa, kepala saya berdenyut-denyut gitu ya. Terus belum lagi orang-orang yang berebut mengambil barang itu kan juga energinya tuh harsh ya. Jadi saya tuh sangat nggak nyaman di tengah-tengah mereka yang teriak sana, ambil sini, dan mereka kan cepat-cepat karena takutnya keserobot orang lain. Nah, pokoknya situasi itu nggak enak. Itu bisa membuat saya pusing kepala. Nah, itu yang namanya meltdown. Saya overload. Overload dengan situasi lingkungan saya. Mungkin saya sulit bernapas, saya melihat banyak orang yang ke sana kemari dengan cepat, belum lagi teriakan-teriakan, suara-suara yang, bukan suara-suara yang manis ya, yang lembut, tapi suara-suara yang kasar gitu ya. Nah, terus lagi belum lagi kalau ada speaker, orangnya yang jual pakai speaker dan memberikan semangat ke kita supaya kita cepat-cepat beli karena ini adalah harga spesial, mungkin hari terakhir gini bla bla bla. Wow, itu kalau bagi saya itu kayaknya itu saya, sangat, eee, sangat tidak bisa di situasi seperti itu. Kepala saya berputar-putar, saya mau muntah, napas saya susah. Nah, itu yang dihadapin anak-anak meltdown ya. Jadi dia itu, eee, karena situasi lingkungan, sensori ya, kalau di kasus saya, mata kena, pendengaran kena, terus, ini, apa namanya, penciuman juga kena, karena itu banyak orang pastinya juga baunya nggak karu-karuan. Eee Itu setelah itu tuh membuat saya kayaknya mau semaput, mau pingsan itu saya. Nah, apakah ibu-ibu pernah nggak punya, eee, pengalaman meltdown seperti itu? Nah, itu adalah meltdown. Nah, sekarang kita ngomong bedanya tantrum sama meltdown itu apa? Dan bagaimana cara menghadapi? Kalau tantrum itu, nah, adalah dia marah, disertai emosi yang meledak-ledak. Yang kalau anak-anak dia bisa sampai tidur-tidur di bawah, teriak-teriak, nangis, terus pegang mungkin kalau kita mau jalan kaki kita dipegangin, nah atau, dia pokoknya kalau tantrum itu dia berusaha karena membuat orang-orang di sekitarnya, terutama orang tuanya, untuk melihat dia marah karena ada tujuannya, gitu ya. Kalau perilaku meltdown eee, itu dia nggak peduli ada penonton, nggak ada penonton, pokoknya saya sudah merasakan itu. Ya seperti saya mau pingsan, mau muntah itu, saya nggak peduli ada penonton atau enggak. Nah, saya sudah merasakan ketidakenakan di tubuh saya. Tetapi perilakunya meltdown sama tantrum sama-sama jeleknya. Yaitu yang namanya kalau kita orang dewasa, kita bisa mungkin lari dari tempat itu. Tapi kalau anak-anak, yang diajak oleh ibunya berbelanja oleh babysitter-nya, wah apalagi ini mau hari raya Idul Fitri ya mungkin ya, mereka semua orang mempunyai kepentingan untuk berbelanja. Jadi walaupun susternya mungkin babysitter-nya gendong anaknya, wah dia juga berusaha untuk bisa juga mungkin membeli sesuatu, sehingga juga membuat anaknya yang sudah rewel, itu dibiarkan sama dia.
Karena dia, juga pengen belanja sesuatu yang mungkin harganya, eee, murah gitu ya. Nah, di saat ini saya akan ngomong 5 poin penting untuk membedakan temper tantrumnya temper tantrum dan meltdown itu. Terus ada 5 tips untuk menanganinya dan 4 cara untuk mencegahnya. Oke, ini sudah yang saya katakan tadi. Oke, tantrum sama tantrum itu tindakan yang orientasinya itu ada tujuannya. Dia anak-anak itu marah, kenapa butuh, penonton, karena dia butuh orang ini, terutama orang tua untuk melihat dia marah-marah, mungkin melukai diri sendiri sehingga orang tuanya sangat khawatir dan akhirnya mau me mengikuti keinginannya dia. Nah, jadi dia tuh ada tujuannya biasanya yang disukainya itu apa, tetapi karena orang tuanya nggak memberikan, makalah dia me akan marah gitu ya. Karena biasanya kalau aku marah, nah apalagi di luar, orang tuaku akan menuruti. Nah itu lingkaran setannya untuk, orang tua, di mana salah satunya kalau tantrum ini lingkaran setan ini nggak diputus, maka anak ini akan melakukan hal ini terus-menerus ke kita. Di mana karena dia ngomong, "Wah dulu-dulunya sukses kok, sekarang nggak sukses." Nah, apalagi di luar, ada banyak orang yang ngeliatin, "Oh, orang tua saya pasti lebih khawatir lagi melihat saya berbuat yang nggak senonoh, karena marah-marah, teriak-teriak, pukul-pukul, jadi pasti aku dikasih lebih cepat." Nah, terus, kalau meltdown ya, itu sebenarnya sebelum itu ada sesuatu yang ada tanda-tandanya, cuma kalau orang yang nggak tahu, ya nggak biasa dengan anak ini, dia nggak akan tahu. Nah, nggak akan sensitif terhadap perubahan itu, ya. Nah, meltdown itu disebabkan oleh stimulasi sensori yang berlebihan, yang seperti tadi saya lihat mungkin terlalu bisingnya terlalu berlebihan, orangnya terlalu banyak, terus saya saya Eee, dari sisi penciuman itu terlalu banyak yang saya identifikasi, nggak tahu ini bau apa, bau ini. Nah, itu membuat se saya overload secara sensori. Nah, itu meltdown. Tapi meltdown itu biasanya lebih parah dan lebih emosional, dan lebih lama juga. Lebih lama dan lebih sulit untuk diturunkan. Kalau mamanya yang tadi tantrum, kita belikan apa aja dia berhenti, ya. Ini meltdown kita keluarkan dari sana, mungkin dia nggak langsung berhenti, kita keluarkan dari tempat yang mengganggu dia. Seperti saya umpamanya, saya keluar dari tempat yang ramai itu, sakit kepala saya itu mungkin belum belum berhenti, masih nyut nyut nyut. Nah, kalau di anak-anak pasti mereka masih merasakan dan mereka masih rewel, gitu. Jadi, untuk meltdown dia itu lebih tahan lama. Terus kalau masih sakit kepala gitu bagaimana entar caranya menangani? Nah, kita akan lihat nanti ada caranya menangani kalau sudah dalam kondisi itu kita harus seperti apa. Nah, tantrum, eee, kalau tantrum itu sebenarnya anak-anak kecil itu banyak memakai, eee, tantrum ini untuk keinginannya. Nah, tapi kalau biasanya belum nggak selalu ya, kalau dia tambah besar, frekuensi tantrum itu jadi semakin berkurang. Nah, kalau meltdown nggak ada urusannya, saya pun setua ini saya masih bisa meltdown. Karena kalau situasi yang nggak bisa saya atasi, saya pusing di tengah itu dan saya nggak meskipun saya sudah segini tuanya, saya masih merasakan ketidaknyamanan itu. Oke.
Jadi kalau tantrum itu ada tujuannya, meltdown itu nggak ada tujuannya ya. Jadi meltdown itu dia cuma merasa aku nggak enak. Tapi karena anak kecil kita nggak tahu bahwa, dia sudah sebelum dia menangis, teriak, sebenarnya dia sudah merasa, mungkin sudah, melakukan hal-hal yang mungkin rewel, mungkin anak ini meminta kita menjauh, tapi kita nggak mengindahkan gitu loh.